Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa udah bicara panjang lebar gitu, tapi kok kayaknya inti pesannya nggak sampai ya? Atau mungkin Anda pernah merasa muter-muter aja gitu, waktu lagi coba jelasin sesuatu yang penting. Nah, hari ini kita bakal bedah sumber yang menurut saya sangat praktis nih. Kita akan ambil intisari dari buku Get to the Point, karya Joel Schwartzberg. Buku ini tuh nawarin semacam cara jitu gitu ya, buat menemukan, terus merumuskan, dan yang penting nih, menjual poin Anda secara efektif. Jadi, misi kita kali ini kita mau coba membekali Anda semua dengan kunci komunikasi yang benar-benar berdampak. Biar setiap kata yang keluar tuh ada tujuannya gitu. Jelas? Siap nggak nih bikin komunikasi Anda jadi lebih tajam? Siap dong. Dan ini masalah yang umum banget loh sebenarnya. Si Schwartzbeck ini, dia cerita di awal bukunya pengalaman dia waktu kecil pidato soal bom neutron. Lucu ceritanya. Isinya sih lengkap, banyak fakta. Tapi sama sekali nggak ada sikap atau poin yang jelas gitu. Dia cuma nyajin informasi aja. Nah ini kan persis kayak yang sering kita lihat ya. Orang mungkin share banyak data, banyak info, tapi gagal gitu loh. Gagal meyakinkan atau menjual gagasannya. Oke, menarik nih. Mari kita bongkar deh kalau gitu. Kita fokus gimana caranya biar nggak kejebak cuma kayak laporan buku gitu ya, tapi mastiin kita tuh selalu punya poin. Yang kuat, yang jelas. Ini bukan soal jadi orator hebat dadakan sih, tapi lebih ke kejelasan pesannya kan? Betul. Dan kesalahan paling dasar yang paling sering ditemui Schwarzberg itu, yaitu tadi, pembicara seringkali nggak benar-benar punya poin. Mungkin kita ngerasa punya ya, tapi seringkali itu baru sebatas tema atau topik umum aja. Misalnya nih, kita mau bicara soal pentingnya daur ulang. Nah itu kan baru topik ya, belum jadi poin spesifik yang katakanlah bisa diperdebatkan atau kita perjuangkan. Oh, jadi bedanya tipis ya antara topik sama poin itu. Terus kenapa ini dianggap fatal gitu? Kok bisa fatal? Fatal. Karena gini, kalau Anda nggak punya poin yang jelas, Anda sendiri itu sebenarnya nggak tahu persis apa sih tujuan Anda ngomong. Akibatnya, ya bisa macam-macam. Bisa jadi grogi, bicaranya jadi ngelantur kemana-mana. Pesan utamanya malah hilang di tengah jalan. Poin itu ibaratnya kayak kompas lah. Anda perlu tahu tujuannya kemana, biar bisa sampai ke sana. Dan biar bisa meyakinkan orang lain juga buat ikut. Tanpa poin yang jelas, ya kita cuma buang-buang waktu aja. Waktu kita dan waktu audiens juga kan? Iya bener juga sih. Ini krusial banget berarti ya. Kalau gitu gimana dong caranya kita tahu kalau kita tuh udah beneran punya poin, bukan sekedar topik aja? Nah, ini bagusnya nih. Schwarzberg ngasih beberapa tes yang simple, tapi menurut saya ampuh banget. Yang paling dasar itu namanya tes saya percaya bahwa. Gampang kok, coba aja lengkapi kalimat saya percaya bahwa pakai gagasan Anda. Hasilnya jadi kalimat utuh nggak? Menyatakan sebuah sikap nggak? Contohnya gimana tuh? Biar lebih kebayang. Oke, misalnya gini, saya percaya bahwa media sosial, nah ini kan belum jadi poin ya, kalimatnya nggak gantung gitu. Tapi coba bandingkan sama, saya percaya bahwa media sosial merusak kesehatan mental remaja. Nah, ini baru poin, jelas ada sikapnya. Atau contoh lain, saya percaya bahwa strategi marketing baru kita. Ini belum poin. Dibanding, saya percaya bahwa strategi marketing baru kita akan meningkatkan pangsa pasar sebesar 15% tahun depan. Nah, ini poin. Jelas ada pernyataan sikap yang bisa diuji, bisa dibuktikan. Oke, tes. Saya percaya bahwa ini jadi kayak maksa kita buat ngerumusin sikap ya. Ada tes lain lagi nggak? Ada, namanya tes terus kenapa, atau so what test. Ini buat nguji nih, poin kita tuh punya bobot nggak sih? Atau jangan-jangan cuma pernyataan sepele yang semua orang juga udah setuju. Contoh gampangnya, saya percaya es krim itu enak. Ya iyalah enak, terus kenapa gitu kan? Nggak ada yang bisa diperdebatkan. Nah, poin yang bagus itu harusnya punya kemungkinan argumen tandingan yang masuk akal. Bandingin deh sama kalimat ini. Saya percaya kebijakan kerja dari rumah secara signifikan menurunkan produktivitas tim A. Nah, ini baru poin yang berdaging, karena ini bisa diperdebatkan, bisa pakai data, bisa pakai argumen lain. Aha, jadi poinnya itu harus ada potensi, bukan kontroversi juga sih, tapi minimal bisa dipertanyakan lah ya. Bukan kayak kebenaran umum gitu. Tepat sekali. Dan satu lagi nih, tips penting dari dia. Hindari yang namanya ujung bercabang atau split ends. Maksudnya, jangan gabungin dua ide besar dalam satu poin. Misalnya bilang, program ini akan menghemat biaya dan meningkatkan kepuasan karyawan. Nah, itu dua ide tuh. Lebih baik pilih satu gagasan utama yang paling penting, yang paling relevan buat audiens Anda saat itu.
Fokus ke dampak terbesarnya aja. Ide yang lain itu bisa jadi bonus atau poin pendukung aja nanti. Wah, menarik nih, fokus ke satu ide terkuat ya. Oke, jadi anggaplah kita udah yakin nih poin kita udah solid, udah lolos tes-tes tadi. Langkah berikutnya apa dong? Kan nggak cukup cuma punya poin di kepala aja kan? Betul banget. Nah, poin itu harus disampaikan. Dan nggak cuma disampaikan, tapi juga dijual. Schwartzberg menekankan banget nih, tugas utama kita waktu komunikasi itu bukan buat tampil lucu, atau kelihatan pintar, atau sekedar informatif. Bukan itu. Tugas nomor satu kita adalah memindahkan poin dari kepala kita ke kepala audiens. Kayak kurir ngantar paket gitu loh. Analogi kurir ini oke juga, gampang diingat. Jadi sukses itu ukurannya bukan dapat tepuk tangan meriah gitu ya, tapi apakah paket poin kita itu beneran sampai dan diterima sama audiens? Persis. Dan kalau kita paham ini, sebenarnya bisa bikin kita lebih lega loh. Nggak perlu cemas berlebihan soal penampilan, atau takut suara kita kedengeran aneh atau gimana. Fokus utamanya itu ya kejelasan, sama sampainya pesan kita. Ini juga ngubah cara kita memulai pembicaraan. Penting banget nih, hindari mulai pakai kata-kata yang lemah. Kayak jadi atau oke jadi, yang sering banget kita dengarkan. Iya, kenapa jadi itu dianggap lemah? Padahal kayaknya umum banget ya dipakai orang. Iya, umum tapi lemahnya gini. Kata jadi itu kayak menyiratkan ada kelanjutan dari sesuatu yang sebenarnya nggak ada sebelumnya. Jadi awalan kita tuh rasanya kurang tegas aja gitu. Sarannya Schwartzberg, kita harus tahu persis kata pertama kita apa, terus langsung ucapkan dengan jelas. Karena 15 detik pertama itu krusial banget buat narik perhatian audiens. Idealnya sih, di awal itu kita sampaikan, siapa kita kalau perlu, poin kita apa dan kenapa ini penting buat audiens. Sampai disaranin hafalin 15 detik pertama gitu ya? Bisa sangat membantu loh, terutama kalau Anda tipe yang suka grogi di awal. Boleh aja sih pakai icebreaker singkat, tapi ya jangan kelamaan juga. Jangan sampai malah menunda penyampaian inti pesan kita. Intinya, cepat masuk ke poin utama. Oke, siap. Punya poin udah nih. Cara memulai yang kuat juga udah. Sekarang bagian menjualnya. Apa sih bedanya menjual poin sama sekedar ya udah membagikan informasi aja? Bedanya gede banget. Gini, kalau membagikan itu kayak kita lagi bacain laporan fakta aja. Siapa, apa, kapan, di mana, gaya laporan buku lah. Sedangkan kalau menjual, itu lebih kayak kita lagi coba meyakinin teman kita buat nyobain restoran baru favorit kita. Kita nggak cuma deskripsiin menunya kan, tapi kita tonjolin kelebihannya apa, kita bikin dia jadi semangat, antusias, terus kita dorong dia buat nyoba. Nah, itu menjual. Ada contoh yang lebih konkret nggak biar makin jelas bedanya? Ada contoh bagus dari kliennya Schwartzberg. Ada seorang penjual merchandise nih. Awalnya dia cuma jelasin fitur produknya aja, kayak, wah topi ini bahannya bagus loh, atau pin ini pakai magnet, keren kan? Dia lupa menjual poin utamanya, yaitu nilai atau value buat kliennya. Harusnya dia bilang gini, layanan merchandise saya ini akan bikin brand Anda lebih dikenal, bisa mendatangkan pelanggan baru, dan ujung-ujungnya meningkatkan keuntungan. Nah, itu baru menjual. Fokusnya ke manfaat dan dampak buat audiens. Wah, beda banget ya rasanya. Terus ada cara praktisnya nggak sih biar kita jadi terbiasa menjual poin kita ini? Ada. Coba deh, biasakan pakai bahasa menjual. Maksudnya, pakai frasa-frasa kayak, saya mengusulkan agar, saya merekomendasikan supaya kita, saya menyarankan kita melakukan. Frasa-frasa kayak gitu tuh secara otomatis maksa kita buat merumuskan poin yang jelas dan biasanya udah berorientasi ke tindakan atau solusi. Plus, kedengarannya lebih menunjukkan kepemimpinan juga kan? Oke, punya poin, bisa nyampein, bisa ngejualnya. Tapi kan kadang kita ngomong di depan audiens yang beda-beda ya. Perlu ada penyesuaian nggak sih? Oh tentu perlu. Banget malah. Istilah kenali audiens Anda itu bukan cuma soal tahu demografi mereka aja ya, kayak umur atau pekerjaan. Yang lebih penting lagi itu, kita harus paham apa sih yang mereka butuhkan atau harapkan dari kita dalam konteks spesifik itu. Apakah mereka lagi butuh info teknis, atau butuh motivasi, atau mungkin apresiasi, atau penjelasan solusi. Nah, kita harus sesuaikan fokus dan nada bicara kita. Jangan sampai kita malah ngasih strategi jelimet pas mereka lagi butuh disemangati, atau sebaliknya, salah sasaran nanti. Bener juga. Terus gimana kalau pas lagi ngomong, pembicaraannya mulai ngelantur? Atau ada interupsi gitu? Gimana caranya biar tetap fokus ke poin kita? Nah,
Ini salah satu keuntungan kalau kita punya poin yang jelas dari awal. Poin itu bisa berfungsi kayak jangkar. Jadi kalau Anda ngerasa udah mulai agak melenceng nih, jangan ragu buat balik lagi ke poin utama Anda. Ulangi aja kalau perlu. Serius, nggak ada yang bakal komplain kok. Wah, dia kok ngulang-ngulang poinnya terus ya? Nggak akan. Coba pakai frasa jembatan, kayak intinya adalah. Atau, nah, yang paling penting di sini sebetulnya adalah, atau, oke, kembali lagi ke gagasan utama saya tadi. Nah, ini sering kejadian nih. Gimana kalau ada orang yang coba narik kita buat ngebahas poin mereka? Misalnya pas lagi debat atau rapat yang agak alot gitu. Wah, ini jebakan yang umum banget. Harus hati-hati ya. Ingat prinsip ini, semakin banyak waktu yang Anda habiskan buat membela diri atau terjebak dalam argumen orang lain, ya semakin sedikit waktu buat nyampein poin Anda. Caranya, coba pakai teknik pivot atau jembatan transisi. Akui sekilas aja argumen mereka, kalau memang perlu ya, terus langsung putar balik ke poin Anda. Contohnya nih, saya paham sih pandangan itu, namun poin kunci yang ingin saya tekankan di sini adalah, atau, oke, itu perspektif yang menarik ya, dan ini sebetulnya malah mendukung poin saya bawa. Ingat, tujuannya bukan buat menang debat kusir, tapi buat mastiin gagasan utama Anda itu tersampaikan dengan baik. Sip, sip. Teknik pivot ya. Oke, poin udah kuat nih. Cara nyampein juga udah. Ada tips lagi nggak buat memperkuat dampaknya pas kita lagi ngomong? Biar lebih ngena gitu. Ada beberapa teknik vokal sama fisik yang penting banget. Pertama, coba perhatikan intonasi di akhir kalimat. Hindari yang namanya uptalk. Uptalk itu nada bicara yang naik di akhir kalimat pernyataan. Jadi kedengarannya kayak lagi nanya. Ini bikin kita terkesan ragu-ragu loh. Sebaliknya, akhiri kalimat pernyataan itu dengan intonasi yang menurun. Tegas gitu. Kayak ngasih tanda titik. Nah, Schwartzberg nyebutnya titik kuat atau power periods. Wah, ini detail kecil tapi kayaknya efeknya gede ya. Selain intonasi, ada lagi. Ada. Tingkatkan volume suara Anda. Serius, ini seringkali jadi kayak obat mujarab buat banyak masalah ngomong di depan umum. Entah itu bicara bergumam, ngomong kecepatan, kena uptalk tadi, atau suaranya nggak kedengeran sama sekali. Volume yang lebih keras itu secara otomatis memproyeksikan keyakinan, kompetensi, dan otoritas. Jangan takut kedengeran terlalu keras. Kenyataannya, kebanyakan orang itu justru bicaranya terlalu pelan. Tanggung jawab buat mastiin semua orang bisa dengar itu ada di kita sebagai pembicara. Nah, ini pertanyaan yang mungkin muncul nih. Gimana dengan perempuan? Kan kadang ada kekhawatiran kalau ngomong keras nanti dianggap agresif atau gimana gitu. Iya, sumber ini juga ngebahas itu kok. Ternyata pengalaman di workshopnya Schwartzberg itu nunjukin audiens justru mempersepsikan suara yang lebih keras dari pembicara perempuan itu sebagai kuat dan percaya diri. Jadi fokusnya tetap aja di penyampaian poin yang jelas dan bertenaga. Kayak tokoh-tokoh perempuan inspiratif yang sering kita dengar pidatonya kan suaranya kuat dan jelas. Oh ya, satu lagi soal suara. Coba hindari juga yang namanya vocal fry. Itu loh, suara yang serak atau kresek-kresek itu di akhir kalimat. Itu biasanya karena kurang energi vokal aja sih. Solusinya ya sama kayak tadi, naikin volume dan perjelas artikulasi. Kasih energi ke suara kita. Oke, soal suara udah cukup jelas nih. Ada lagi nggak selain suara? Mungkin dari sisi fisik atau yang lain? Ada. Coba manfaatkan kekuatan jeda atau pausing. Jangan takut sama hening sejenak pas lagi ngomong. Jeda itu bukan tanda kelemahan loh, malah bisa jadi kekuatan. Kenapa? Karena jeda itu ngasih waktu buat audiens mencerna apa yang kita bilang, terus ngasih waktu juga buat kita mikir sebelum ngomong. Dan jeda itu pengganti yang jauh lebih efektif daripada ngisi kekosongan pakai atau Kan jeda itu nunjukin kontrol dan pemikiran. Jadi berlatihlah pakai jeda. Secara fisik juga, kalau memungkinkan, coba deh singkirkan penghalang kayak podium atau meja. Terus deketin audiens Anda. Kontak mata juga penting. Wow, lengkap banget tipsnya. Poin udah dirumuskan, disampaikan, dijual, diperkuat. Berarti tinggal bagian akhirnya ya. Nutupnya gimana nih biar bagus? Nah, ini juga krusial. Akhiri presentasi atau omongan Anda dengan mengulang poin utama Anda. Ulangi dengan jelas dan tegas. Istilahnya, sticking the landing. Kayak atlet senam yang mendarat sempurna gitu. Itu kesan terakhir yang pengen Anda tinggalkan di benak audiens. Hindari banget penutup yang lemah. Misalnya cuma bilang, ya itu saja dari saya. Atau malah menggumamkan kalimat terakhir, atau yang lebih parah, nggak berhenti-berhenti ngomong. Jadi, sampaikan poin penutup Anda, kasih jeda sebentar biar meresap, baru deh beralih ke sesi tanya jawab atau penutup formal lainnya.
Banyak banget ya ternyata jebakan-jebakan komunikasi ini. Kayaknya buku ini juga ngerangkum beberapa musuh utama yang bisa ngegagalin poin kita ya. Apa aja tuh yang paling bahaya? Iya, dia nyebut ada 5 musuh utama. Tapi mungkin kita fokus ke 3 aja ya, yang paling sering muncul. Pertama, kata-kata nonsens pengisi jeda. Yaitu tadi, a, jadi, dan kawan-kawannya. Ganti kebiasaan ini dengan pakai jeda yang disengaja, lebih elegan dan terkontrol. Kedua, kecepatan bicara yang terlalu tinggi. Ini bikin audiens susah ngikutin, dan kita sendiri juga jadi kehilangan waktu buat mikir dan kontrol napas. Solusinya, ya tadi lagi, naikin volume karena butuh napas lebih dalam, dan biasakan pakai jeda. Oke, pengisi jeda sama kecepatan. Musuh ketiga apa nih yang paling kuat katanya? Yang paling kuat dan paling dalam mungkin ya, rasa tidak aman internal. Itu loh, suara di kepala kita yang suka bisik-bisik, kamu nggak cukup baik, atau nanti kamu kelihatan bodoh, atau pasti gagal deh. Schwartzberg nyebutnya Roy si pembohong. Cara ngelawannya gimana? Pertama, dan ini paling penting, kuasai poin Anda sejelas mungkin. Ketidakjelasan itu sumber utama grogi loh. Kalau kita yakin sama apa yang mau diomongin, kita lebih pede. Kedua, fokuskan pikiran Anda ke misi, yaitu menyampaikan poin ini ke audiens, bukan fokus ke diri sendiri atau mikirin penilaian orang. Ketiga, latih. Latih bicara dengan suara yang lantang. Ini beneran bisa ngebangun rasa percaya diri. Wah, ini semua benar-benar praktis ya. Rasanya bisa langsung diterapkan. Nah, gimana cara kita nerapin ini dalam situasi yang lebih nyata sehari-hari? Misalnya pas lagi rapat atau pas nulis email gitu. Misalnya untuk rapat nih, ya jelas, siapkan poin Anda sebelum rapat mulai. Pas giliran ngomong, coba pakai frasa kayak, saya merekomendasikan, atau usulan saya adalah. Usahakan bicara cukup keras biar semua dengar, pakai jeda juga biar nggak kecepatan. Kalau Anda yang mimpin rapat, pastikan dari awal udah jelas tujuan atau poin utama rapat ini apa. Oke. Kalau buat email, gimana? Kan nggak ada elemen suara di situ. Nah, justru karena nggak ada suara, kejelasan poin jadi makin-makin penting. Usahakan letakkan poin utama Anda langsung di baris subjek kalau memungkinkan, atau minimal di kalimat pertama badan email. Kalau ada beberapa argumen pendukung, pakai aja bullet points, biar gampang dibaca sekilas. Bikin paragrafnya pendek-pendek aja. Dan yang penting, akhiri email dengan call to action atau rekomendasi yang jelas. Jangan bikin orang bingung, terus intinya saya suruh ngapain nih? Jangan bertele-tele lah intinya. Atau contoh lain, pas presentasi, pakai slide. Ingat ya, slide itu cuma alat bantu Anda. Bintangnya itu ya Anda, bukan slide-nya. Jadi pastikan tiap slide itu benar-benar mendukung poin utama Anda, bukan malah nampilin data acak yang bikin bingung. Jelaskan relevansi tiap slide ke poin Anda. Dan jaga slide tetap ringkas, gampang dibaca dari jauh. Jangan terlalu banyak tulisan. Jadi intinya sebenarnya balik lagi ke prinsip-prinsip dasar yang tadi udah kita bahas panjang lebar ya. Mulai dari punya poin yang jelas, menyampaikannya dengan fokus, menjual dampaknya, terus didukung sama teknik vokal dan fisik yang pas, dan diakhiri dengan kuat. Tepat sekali. Bisa dibilang semua teknik dan tips ini tuh muaranya cuma satu. Memastikan gagasan berharga yang Anda punya itu nggak jadi sia-sia, tapi benar-benar sampai, diterima, dan kalau bisa menggerakkan audiens Anda. Persis kayak kesimpulan di buku itu, yang bunyinya kurang lebih, tanpa poin semua yang Anda katakan itu pada dasarnya sia-sia. Ngena banget kan? Iya, ngena banget. Ini benar-benar mencerahkan sih, mengubah cara pandang kita soal komunikasi efektif ya. Bukan cuma soal bisa ngomong lancar, tapi soal menyampaikan pesan yang benar-benar punya tujuan dan dampak. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pemikiran yang bisa Anda bawa pulang. Coba direnungkan sejenak. Ada nggak satu situasi komunikasi rutin dalam hidup Anda? Mungkin pas rapat mingguan di kantor, atau waktu kirim email ke atasan, atau bahkan sesimpel diskusi sama pasangan soal rencana liburan. Di situasi mana Anda merasa paling sering kesulitan nih buat menyampaikan poin dengan jelas? Dan dari semua yang kita obrolin tadi, kira-kira apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba terapkan mulai minggu ini buat bikin perbedaan dalam komunikasi Anda? Coba dipikirkan ya. Wah, menarik sekali pertanyaannya untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak kupasan mendalam kita kali ini ya. Semoga percakapan ini bisa ngasih Anda alat baru nih buat berkomunikasi lebih efektif dan tentunya lebih percaya diri. Sampai jumpa lagi di penelusuran kita berikutnya.